Chini yang sedang menyembunyikan dompetnya, dan kemudian dia mengirimkan pesan kepada Jatin. Setelah itu Arto dan Imli datang ke sana, untuk membawa Chini menuju rumah sakit. Melihat itu, Rudra dan Devika hanya terdiam. Devika dengan khawatir berdoa kepada Tuhan, semoga keluarga Rana terhindar dari niat jahatnya Chini. Kembali kepada Imli yang membantu Chini untuk masuk ke mobil, akan tetapi Chini berkata bahwa dompetnya ketinggalan di dalam. Mendengar itu, Imli dan Arto berkata akan mengambilnya. Namun ketika Imli dan Arto sudah masuk ke dalam, tiba-tiba saja Jatin datang menemui Chini. Dengan senyuman keturunan Malini ini masuk ke dalam mobilnya Jatin sambil berkata, "Lihat saja Imli, kau tidak tahu apa yang akan aku lakukan." Kemudian Jatin membawa Chini pergi dari sana. Tidak lama setelah itu Imli dan Arto merasa panik, ketika melihat Chini yang tidak berada di sana. Semua keluarga Rana juga datang ke sana, dan mereka merasa heran dengan itu. Rudra berbisik kepada Devika dan berkata, "Aku rasa Chini tidak dalam kesulitan, namun ini adalah salah satu rencana jahatnya." Di sisi lain Jatin merasa sangat bahagia, karena Chini akhirnya mau kembali kepadanya. Namun Chini menyuruh Jatin untuk mematikan HP-nya, supaya tidak ada yang menghubunginya. Mendengar itu, Jatin memberikan Chini untuk mematikan HP-nya. Chini mengambil HP-nya Jatin. Namun sebelum mematikan HP-nya Jatin, Chini terlebih dahulu mengirim pesan kepada Imli, bahwa dia telah diculik oleh Jatin. Sehingga membaca itu, Imli merasa sangat kaget. Rupali, Sundar dan Arpita juga datang ke sana, dan mereka sangat panik dengan hilangnya Chini. Sementara Arto sendiri langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk mencari Chini. Rudra meminta Imli untuk berpikir, apakah mungkin Chini diculik dalam sekejap itu di tempat aman seperti ini. Mendengar itu Imli bukannya curiga kepada Chini, namun dia berkata akan berusaha membuat Jatin dihukum. Kemudian Imli mengajak Rudra untuk ikut mencari Chini bersamanya. Sementara Chini sendiri menyuruh Jatin untuk menghentikan mobilnya, karena dia melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Chini berkata, "Mari kita bersembunyi di gubuk itu." Jatin berkata, "Kenapa kita tidak menginap saja di hotel bintang 5? Chini berkata, "Jika di hotel maka kita akan cepat ditemukan, jadi biarkan kita di sini saja." Mendengar itu Jatin pun setuju. Sementara itu Imli dan Rudra menemui salah satu reporter investigasi Bhaskar Times, dan menanyakan apakah dia telah melacak keberadaan penculiknya Chini. Reporter itu mengatakan bahwa dia telah melacaknya melalui plat mobilnya Jatin, dan sekarang ini dia berada di dekat hutan yang tidak jauh dari sini. Mendengar itu Imli berterima kasih kepada reporter tersebut, dan kemudian dia kembali mencari Chini. Tidak lama setelah itu Imli menghentikan mobilnya di sebuah gubuk tengah hutan, kemudian dia dan Rudra langsung turun untuk memeriksanya. Imli menyuruh Rudra untuk memeriksa ke dalam gubuk, sedangkan Imli sendiri memeriksa sekeliling tempat itu. Mendengar itu Rudra pun setuju. Akan tetapi ketika mengintip dari jendela gubuk tersebut, Rudra menjadi terkejut, karena di dalam Jatin sedang memasangkan kalung mewah untuk Chini. Terlihat Chini dan Jatin sedang bermesraan. Rudra berkata, Chini dan Jatin sama-sama keparatnya, dan mereka harus dikirim ke penjara. Karena jika Imli mengetahui kebusukan saudara perempuannya, dia akan menjadi sakit hati. Setelah itu Rudra menemui Imli, dan mengajaknya untuk melihat ke dalam gubuk tersebut. Akan tetapi ketika Rudra dan Imli mendobrak pintu gubuk tersebut, mereka melihat Chini yang sedang ketakutan dengan Jatin. Melihat itu, Rudra dan Jatin merasa terkejut dengan kelicikannya Chini. Sedangkan Imli sendiri dengan kemarahan langsung mengambil tongkat dan memukul Jatin. Jatin mencoba menjelaskan kepada Imli, bahwa dia tidak pernah menculik Chini. Akan tetapi keturunan Malini ini kembali bersandiwara, dan berkata bahwa Jatin telah menyiksanya. Sehingga dengan itu Imli dengan kemarahan memperingati Jatin, bahwa dia tidak akan tinggal diam ketika saudara perempuannya disakiti. Sedangkan Rudra sendiri hanya terdiam, karena dia tidak bisa membuktikan kepada Imli bahwa keturunan Malini ini sangatlah licik. Kemudian Arto juga datang ke sana bersama dengan polisi. Melihat Jatin yang berada di sana, Arto langsung memukul Jatin. Akan tetapi polisi menghentikan Arto, dan kemudian polisi membawa Jatin ke kantor polisi. Imli juga memberitahu Rudra bahwa dia ingin Chini tetap tinggal di rumah keluarga Rana, sampai dia benar-benar sembuh. Mendengar itu, Rudra menjadi sangat kaget, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Chini sendiri menatap Rudra dengan tatapan yang mengolok. Sesampainya di rumah keluarga Rana, Arpita dan yang lainnya sangat khawatir dengan Chini. Sementara Imli sendiri meminta izin kepada Arpita untuk membiarkan Chini tinggal di sini dalam beberapa waktu, sampai dia benar-benar sembuh. Mendengar itu, Rudra dan Devika merasa tidak bahagia. Sedangkan Chini sendiri dengan senyuman jahat berkata di dalam hati, "Baguslah jika Imli menyuruhku tinggal di sini, dan sebentar lagi aku akan membuatnya terusir dari rumah ini." Beberapa saat kemudian, Chini manusia gembel tidak tahu malu ini merasa sangat bahagia, karena dia telah berhasil tinggal di rumah keluarga Rana.
Chini berkata bahwa secepatnya dia akan mengambil alih rumah ini. Kemudian Chini menelpon Arto dan dia berpura-pura sakit, supaya Arto datang ke sana untuk melihatnya. Mendengar itu Arto pun berkata akan menemui Chini, akan tetapi Imli datang ke sana dan menghentikan Arto. Imli bertanya, apakah Arto telah berbicara dengan direktur musiknya? Arto berkata iya, dan dia akan mengirimkan sampel musik kepadanya. Akan tetapi Arto berkata bahwa dia merasa gugup dan takut melakukan kesalahan. Mendengar itu Imli menenangkan Arto, dan menyuruhnya untuk tetap mengikuti kata hatinya, karena hati akan membawanya ke jalan yang benar. Kemudian Imli pergi dari sana, sedangkan Arto sendiri pergi ke kamarnya Chini. Melihat Arto yang datang ke sana, Chini langsung mengajak Arto untuk masuk. Namun Arto mengingat perkataannya Imli, supaya dia menanyakan apapun yang dia lakukan kepada hatinya. Dan tiba-tiba saja Arto menolak untuk masuk. Chini bertanya, apakah kau sudah bosan dengan kue apemku? Arto berkata, semua ini tidak benar, dan aku tidak bisa mengkhianati Imli yang menjadi istri sahku. Kemudian Arto langsung pergi dari sana. Sementara Chinot si kue apem gatal ini merasa sangat kesal melihat itu. Arto kembali ke kamarnya dan menceritakan kesedihannya kepada Imli, bahwa dia tidak bisa latihan musik lagi karena studionya telah terbakar. Arto berkata bahwa dia takut akan mengecewakan direkturnya. Mendengar itu dengan senyuman Imli langsung membuka sebuah tirai, dan ternyata itu adalah studio baru yang telah disusun Imli untuk Arto. Melihat itu, Arto merasa sangat bahagia, dan dia tidak menyangka Imli akan memberikan ini kepadanya. Imli berkata, aku hanya bisa menyiapkan semua ini, dan aku yakin kau akan mampu memberikan yang terbaik kepada semua orang. Arto berkata, semua orang mengkritik musikku, namun kaulah orang yang pertama kali mendukungku. Imli berkata, aku adalah pengagummu dan juga pasangan hidupmu, jadi aku akan selalu mendukungmu dalam segala hal. Dan sekarang kau bisa berlatih dengan damai tanpa adanya gangguan. Kemudian tiba-tiba saja si kue apem datang ke sana mengganggu Imli dan Arto. Di mana Chini si apem gatal ini berkata bahwa dia tidak bisa tidur, dan dia ingin tidur bersama dengan Imli. Imli berkata, kau tidak bisa tidur di kamar ini, karena kau akan terganggu oleh suara musik. Jadi lebih baik aku temani kau tidur di kamarmu saja. Mendengar itu Arto mendukung Imli, dan kemudian Imli mengajak Chini pergi dari sana. Si apem berkata di dalam hati, beraninya kau menolakku tidur di kamarmu. Lihat saja nanti, sebentar lagi kamar itu akan menjadi milikku. Di sisi lain Rupali terlihat sangat gelisah. Kemudian Arpita datang ke sana dan bertanya, apakah dia sangat mengkhawatirkan Chini? Rupali berkata, aku sangat khawatir jika nanti Chini akan mengacaukan rumah tangganya Imli dan Arto, karena Chini adalah gadis yang egois. Mendengar itu Arpita menenangkan Rupali, dan dia berkata cintanya Arto dan Imli tidak akan bisa dipisahkan. Kembali kepada Chini yang berkata kepada Imli, bahwa Chini merasakan ada getaran bulan madu di kamarnya Imli dan Arto. Imli berkata belum, karena mereka masih dalam proses untuk saling mendekati. Mendengar itu Chini tersenyum jahat dan berkata di dalam hati, aku tidak akan membiarkan Imli wik-wik dengan Arto, dan secepatnya aku akan mengusir Imli untuk selamanya. Kemudian Chini si apem langsung tertidur ngorok. Melihat itu, Imli pergi dari sana untuk menemui Arto. Sesampainya di sana Arto menyuruh Imli mendengarkan musik yang baru saja dia ciptakan. Dan ketika Imli mendengarnya, Imli langsung merasa sangat nyaman. Imli berkata, musik ciptaanmu sangatlah bagus, dan apakah kau suka musik sejak kecil? Arto berkata, sejak kecil aku sangat menyukai musik, begitu juga dengan ayah. Ayah selalu menyanyikan lagu kesukaanku ketika aku akan terlelap tidur. Akan tetapi ketika ayah mengetahui aku tidak menjadi pengusaha dan lebih memilih musik, sejak itulah ayah menjadi benci dengan musik. Mendengar itu Imli berterima kasih kepada Arto, karena dia mau berbagi kisahnya dengan Imli. Akan tetapi ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara gelas pecah di luar. Sehingga dengan itu, semua keluarga Rana datang ke sana untuk melihatnya. Dan mereka sangat kaget ketika melihat Imli sudah tergeletak di lantai, dengan pecahan gelas yang berada di dekatnya. Dengan panik Imli membantu Chini, dan berkata kenapa dia keluar. Chini meminta maaf dan berkata, aku tidak bisa mengganggumu, oleh sebab itulah aku keluar untuk mengambil air minum. Mendengar itu Sivani berkata, seharusnya Imli bertanggung jawab dengan semua ini, karena dia yang meminta Chini tinggal di sini. Arto berkata, Imli tidak bisa disalahkan, karena dia sedang menemaniku untuk bekerja sampai larut malam. Kemudian Arto menyuruh semua orang untuk tidur kembali, dan menyuruh Imli juga menemani Chini di kamarnya. Kemudian Arto pergi dari sana, sementara Chini sendiri langsung tersenyum jahat, karena malam ini dia berhasil memisahkan Imli dengan Arto. Keesokan paginya, Kia datang membawakan Chini sarapan, sambil Kia tersenyum jahat kepadanya. Kia berkata, aku sangat bangga dengan dramamu. Chini berkata, aku sangat mencintai Arto, dan aku akan melakukan segala cara untuk mendapatkan Arto dan mengusir Imli.
Kia berkata, aku sangat tahu jika kau sangat mencintai hartanya Arto. Dan selama ini aku berterima kasih dengan kelicikanmu, karena kita sama-sama menginginkan Imli pergi dari rumah ini. Kemudian Kia langsung pergi dari sana. Di sisi lain Imli sedang memasak bubur. Kemudian Chini datang ke sana, dan dia berbasa-basi ingin membantu Imli memasak. Akan tetapi ketika Imli sedang lengah, Chini langsung menaburkan air cabai yang begitu banyak ke bubur tersebut. Chini berpikir, bahwa dia akan membuat semua keluarga membenci Imli melalui masakan ini. Dan singkat cerita ketika semua orang sedang sarapan, Chini mulai memainkan sandiwaranya. Chini berkata, kenapa bubur ini terlihat berbeda, dan baunya sangat menyengat. Mendengar itu Shivani langsung memeriksanya, dan dia memarahi Imli karena memasak yang tidak benar. Akan tetapi Arto mendukung Imli dan berkata, bagaimana mungkin Imli akan melakukan kesalahan dalam memasak. Kemudian Arto langsung memakan bubur tersebut, yang sedikit agak panas. Melihat itu, Chini tersenyum jahat dan berkata, bahwa semua orang akan membenci Imli karena telah mencelakai Arto. Akan tetapi Arto berkata, bubur ini enak, namun sedikit agak panas. Aku rasa semua orang akan suka kecuali Chini. Mendengar itu, Chini si apem gatal langsung kesal karena semua orang tidak jadi memarahi Imli. Chini berpikir, kenapa bubur itu baik-baik saja. Tidak lama setelah itu Arto memuntahkan makanan tersebut di kamar mandi. Imli datang ke sana dan dia merasa sangat panik melihat Arto. Imli bertanya, kenapa kau memakan bubur itu jika itu terasa panas? Arto berkata, aku tahu kau tidak melakukan kesalahan, dan ada seseorang yang sengaja mencampurkan banyak cabai di bubur itu. Aku tidak ingin melihat semua orang membencimu, oleh sebab itulah aku merahasiakan sakitku di depan semua orang. Mendengar itu, Imli terdiam menatap Arto yang sangat peduli kepadanya. Kemudian Arto menyuruh Imli untuk menelpon dokter secara diam-diam, dan jangan sampai keluarga tahu jika Arto sedang sakit. Mendengar itu Imli pun menelpon dokter, dan menanyakan obat untuk Arto. Dokter menyuruh Imli untuk memberikan Arto memakan jahe. Dan benar saja, ketika memakan jahe keadaan Arto pun mulai membaik. Akan tetapi Arto seketika itu menjadi sedih, karena dia telah terlambat untuk mengadakan pameran musik. Mendengar itu, Imli merasa sangat bersalah, karena gara-gara memakan bubur buatannya, Arto gagal meraih impiannya. Namun Imli berkata bahwa dia tidak akan menyerah, dan dia akan melakukan sesuatu supaya Arto bisa meraih impiannya. Arto bertanya, apa yang akan kau lakukan? Imli berkata, kau percaya padaku, aku akan mencoba memperbaiki semuanya.